Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, dalam tugas ujian akhir semester pada mapel fisik motorik, yaitu saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pengertian fisik motorik anak usia dini. Fisik motorik sangat berkaitan dengan suatu perkembangan atau pertumbuhan yang sangat penting dalam tahap anak usia dini, di mana seseorang berkembang melalui suatu proses dan tindakan yang diberikan terhadap anak usia dini. Struktur otak dalam perkembangan fisik motorik. Struktur otak itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu otak primitif, otak limbik, serta otak pikir. Yang pertama, otak primitif. Otak primitif itu bertujuan untuk mengatur fisik kita dalam bertahan hidup, dari gerakan-gerakan refleks dalam gerakan motorik, memantau fungsi tubuh, serta merespons sesuatu yang masuk ke dalam panca indera. Yang kedua yaitu otak limbik. Otak limbik itu berfungsi untuk memproses emosi atau sifat-sifat pada diri anak, baik itu dari rasa benci, rasa tidak suka, rasa suka, serta rasa cinta. Otak limbik ini terhubung dengan otak berpikir atau otak primitif. Dan yang terakhir yaitu otak pikir. Otak pikir itu tempat bergabungnya sebuah pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Konsep gerak perkembangan motorik anak usia dini. Gerak ada 3, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor yaitu adanya suatu perpindahan tempat dari tempat semula ke tempat yang baru. Contohnya berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Sedangkan gerak non-lokomotor yaitu gerak yang ditandai tanpa ada suatu perpindahan. Contohnya lari di tempat. Dan yang terakhir yaitu gerak manipulatif. Gerak yang dibantu dengan peralatan untuk anak memulai bergerak. Contohnya seperti lompat tali. Jadi lompat talinya menggunakan bisa tali karet atau yang lainnya. Prinsip perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Yang dimaksudkan dalam perkembangan bergantung pada kematangan otot dan syaraf yaitu motorik belum dapat dikuasai dengan baik sebelum mekanisme otot dan syaraf anak berkembang. Yang kedua yaitu ada perbedaan individual dalam laju perkembangan motorik. Maksudnya dalam individual ini yaitu setiap individu akan mempunyai pola masing-masing secara individual dalam perkembangan motorik. Bisa berkembang secara cepat atau bisa berkembang secara lambat, itu tergantung dari motorik dari sang anak. Dan yang terakhir, dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. Jadi norma itu ditentukan oleh orang tua, bagaimana fisik motorik anak ini bisa berkembang dari norma-norma tersebut. Yang terakhir, perbedaan individual dalam perkembangan motorik anak usia dini. Perbedaan individual difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik. Jadi maksudnya ini yaitu dari yang awal menjadi ke yang kompleks. Sekian presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.